TV kembali saya Winata menjumpai Anda. Kali ini dalam Bali Post Talk saya akan mewawancarai Bapak Nyoman Alit Putrawan. Beliau adalah Sekretaris Bidang Penerangan Parisade Hindu Dharma Provinsi Bali. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan fenomena Sulinggih ini yang menarik untuk kita bahas karena belakangan ketika muncul persoalan pada Sulinggih ini PHDI yang menjadi sasaran tembak atau sasaran karena kekesalan kemarahan tapak ini merupakan hal yang tepat. Kita langsung sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu Pak Man. Om Swastiastu, pemirsa Bali Talks. Bali Post Talk ya. Bali Post Talk. Kita kan tayang di Bali TV. Bagaimana kabar? Sehat? Sunggara sehat selalu. Sehat, ya. Pak Man, kalau kita bicara tentang fenomena Sulinggih ini, ya, mungkin sebagai pengurus PHDI, apa yang Pak Man mungkin ingin sampaikan di kesempatan pertama ini? Ketika ada yang dihujat Sulinggih karena katakanlah dugaan melakukan tindakan-tindakan yang kurang mengerti etika atau sasana Sulinggih, gimana Pak? Baik, Om Swastiastu. Saya rasa fenomena Sulinggih sekarang adalah sungguh sangat luar biasa sekali karena menjadi pembicaraan khalayak ramai, entah itu di media sosial, di alam nyata dan lain sebagainya kan seperti itu. Saya selaku pribadi dan selaku PHDI sangat miris sekali ketika berseliweran berita hoax, hujatan dan yang lainnya. Namun yang perlu kita pahami bersama, ketika kita bicara Sulinggih adalah orang yang disucikan, atau kebaikan, Linggih adalah tempat, berarti orang yang harus kita hormati, orang yang harus kita sucikan, karena untuk memproses menjadi Sulinggih itu ada proses penyucian atau proses dujati. Di dalam Nama Dharma Sastra itu sudah jelas dikatakan seperti itu. Namun banyak sekali belakangan ini fenomena-fenomena yang terjadi, entah itu dapat informannya dari khalayak ramai maupun dari media sosial. Banyak Sulinggih yang menyimpang dari sesananya seperti itu. Banyak sekali saya melihat ada kasus pelecehan, kasus chat-chat dan yang lain, entah itu benar dan tidak. Tetapi di dalam sastra dikatakan bahwa kita tidak boleh menghujat Sulinggih, kan seperti itu. Karena hukumnya sudah jelas. Ketika kita sebagai masyarakat biasa, sebagai walake, kalau kita melakukan kesalahan mungkin itu hukumannya 1% seperti itu. Kalau Sulinggih, orang yang sudah paham, yang sudah suci mengenai tahu tentang kehidupan, yang merupakan jadi guru seperti itu, ketika melakukan kesalahan itu adalah dilipat gandakan. Ada yang 1000, ada yang 100 kali, kan seperti itu. Jelas bahwa Sulinggih inilah yang bertujuan untuk menerangi, memberikan suluh, memberikan pelajaran keagamaan, memberi pelajaran kehidupan kepada kita. Namun belakangan ini ya saya merasa miris juga karena permasalahan-permasalahan yang terjadi kan seperti itu. Ada yang sudah sampai ke ranah hukum, ada yang masih dalam proses mediasi kan seperti itu. Mudah-mudahan semuanya bisa kita lalui dalam momentum perayaan Nyepi nanti hari Minggu kita peringati masalah-masalah ini kan bisa selesai. Dan banyak juga masyarakat itu menyalahkan PHDI seperti itu. Apakah ini kesalahan PHDI mutlak? Saya rasa kalau kami berkelit bisa saja, tetapi kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya yang berpegang peranan penting itu adalah semuanya, baik itu 3 gurunya, ada yang disebut dengan Nabe Wakro, Nabe Napa, Nabe Saksi, kan seperti itu. Sulinggih itu berguru kemana, calon Diksito ini, calon Sulinggih ini mau berguru kemana, guruan-guruannya kemana, garis perguruannya kemana, kan terserah. Kami persilahkan. Kami hanya di PHDI ngecek aja dikse-pariksa itu, yang meluluskan yang ke tingkat dujati selanjutnya adalah kan ketiga nabe ini. PHDI hanya bisa merekomendasikan bahwa ada kesepakatan yang telah diputuskan oleh Pareman Sulinggih itu melalui keputusan tafsir itu semua, bahwa yang berhak menjadi Sulinggih sudah ada pakem dan patremnya seperti itu, mengenai usianya ada, tingkat kemampuannya seperti ada. Tapi sekarang terkesan banyak saya lihat fenomena itu ada bukan hanya metatah masal, ngantian masal aja, tetapi ada juga Sulinggih masal pada intinya masal di dalam Nama Dharma Sastra sudah jelas dikatakan
siapapun boleh Madui Jati melakukan pembersihan diri. Boleh ya? Boleh. Tetapi, dianjurkan pada semua orang. Ya, gitu. Kalau sudah melewati tahap Brahmacari, Grahasta, Wano menuju Wanoprastha, Sanyasin ini, silakan melakukan pembersihan diri. Tetapi kan fenomena paradigma masyarakat itu bahwa Sulinggih itu harus muput, harus memberi pencerahan, harus mendapatkan sesari dan yang lain sebagainya. Ya. Inilah konteks yang harus kita pahami secara bersama-sama, kan Baik. gitu. Kalau tadi disebutkan adalah bahwa sebenarnya ada ketentuan usia seseorang bisa mendiksa jadi Sulinggih gitu lah. Iya. Dan apakah ketika memang ada Sulinggih yang belum pada usianya mendiksa itu apakah akan diberikan rekomendasi, diakui atau akan ditolak oleh PHDI pada kalau ada kasus seperti itu? Kami pernah menangani kasus seperti itu, bukannya kami menolak, tetapi menunda sampai usianya agak matang, dipandang mampu, pemahaman agamanya. Tentu kami di PHDI selalu berkoordinasi dengan nabenya. Yang berhak melembagakan adalah nabenya, yang meneluarkan Sulinggih ini. Kalau kami bilang tidak, Sulinggihnya bilang iya, ya guru nabenya ya kami persilakan. Artinya karena yang bertanggung jawab nabenya. Artinya PHDI tidak akan, katakanlah dalam pemahaman awam, mencatatkan dia sebagai Sulinggih atau mengakui dia sebagai Sulinggih, tidak akan, tapi menunda ya? Iya, sampai menunda. Usianya berapa nih Pak? Kita tidak secara eksplisit itu Menyebutkan usia, tidak menyebutkan, tetapi dalam tahapan catur asrama ini sudah jelas dikatakan ya, masa ini menuntut ilmu, setelah usia 21 sampai 35 kita Grahasta, selanjutnya kita Sanyasin dan lain sebagainya di usia. Tapi idealnya memasuki usia Sulinggih itu adalah di usia 50 tahun lah, 45 sampai ke atas seperti itu. Artinya matang secara finansial, matang secara spiritual, matang secara ilmu keagamaan kalau dia menekuni sebagai Sulinggih. Kan seperti itu yang terpenting. Baik, ketika ada Sulinggih yang bermasalah ya, apalagi ini menyangkut oke lah ya, hukum akan diproses hukum, tapi ketika dia melanggar sesana, katakanlah begitu, dugaan apa yang dilakukan oleh PHDI biasanya apakah soalnya nanti kalau dia tidak tercatat ya, itu yang jadi persoalannya. Tapi sebagai PHDI apa bersikapnya? Apakah mencari informasi atau seperti apa? Iya, kami pasti turun ke lapangan, mengecek Sulinggih yang dimaksud, mengecek kebenaran benar apa salah. Setelah hasil itu kami floorkan di sidang kami, di persamaan kami di PHDI, kan tetap kami laporkan karena organ kami kan jelas, ada Paruman Panita, ada pengurus harian, ada Sabawalako, seperti itu. Ada ketiga organ ini yang nanti akan berembuk gitu. Yang berhak memutuskan masa depan lah ceritanya dari Sulinggih itu, mau dilanjutkan jadi Sulinggih, ngelarang loko raya dan lain sebagainya, itulah wewenang nabenya. Nabenya ya? Iya, nanti kalau terbukti nanti kapatitan. Siapa yang berhak memotong perucutnya, istilahnya itu sebagai simbol itu adalah nabenya. Bukan PHDI ya? Bukan PHDI. PHDI tidak berkewenangan. PHDI hanya mencatatkan kalau sudah melalui diksa pariksa otomatis dicatatkan oleh PHDI karena berkaitan dengan karena mendapat perlindungan dari pemerintah, punyo, apalah lain sebagainya, perhatian lah istilahnya dari pemerintah seperti itu. Ini penting kita pahami. Mungkin masyarakat kami menerima semua disalahkan PHDI, tapi kami tidak mempermasalahkan itu. Yang penting dengan adanya ini pemahaman masyarakat luas seperti itu. Banyak yang mempermasalahkan kami setelah ini, peran PHDI bagaimana, peran PHDI bagaimana ya. Inilah pemahaman ini penting. Berarti kalau demikian ceritanya Pak Nyoman, Pak Manalid, berarti sebenarnya ada Sulinggih yang katakanlah disulunggihkan, sudah Madui Jati lah katakan begitu, sebagai seorang Sulinggih. Sebenarnya beliau ini tidak tercatat, tidak bagian, artinya belumlah diakui oleh PHDI, tapi sudah melakukan tugas-tugas sebagai Sulinggih. Ada yang nggak yang seperti itu? Kalau kita tidak menutup mata ya, banyak terjadi di lapangan seperti itu tanpa melalui diksa pariksa PHDI, tanpa memberi pemberitahuan. Kita hormati karena esensi dari awal itu semua berhak melalui proses penyucian ini menjadi Sulinggih, bahwa kami kalau mereka melapor Sulinggih-Sulinggih itu kami persilahkan. Melapor yang akan melakukan pemeriksaan lagi ya, kami akan melakukan gitu ya, pendataan. Nanti kami melakukan pendataan. Kalau terdata ya kami tindak lanjuti, kalau tidak terdata kami akan turun ke lapangan seperti itu untuk mengecek.
Nah, kalau demikian misalnya, jadi apa yang mungkin bisa dilakukan oleh umat ketika ini kan oke lah PHDI kan sebagai organisasinya yang tadi istilah kan yang berhak sebenarnya lebih ini nabenya masing-masing ya. PHDI kan hanya bagaimana memantau, mengawasi gitulah. Mungkin kramo atau umat ini yang mungkin gimana Pak Manalit melihatnya, apakah memang kramo ini harus juga betul-betul melihat kualitasnya, pengakuannya, atau seperti apa bersikap ketika ada sulinggih yang di luar ini sasana sulinggih ya? Iya, kita kembalikan kepada masyarakat karena di Bali siwo dan sisyo ini saling berkaitan kan seperti itu. Ketika kita bicara siwo berarti di mana leluhurnya, garis keturunannya mencari sulinggih itu saja yang dimaksudkan seperti itu. Ini masih terjadi di kita umpamanya seperti itu. Sekarang bagaimana masyarakat agar lebih jeli melihat, mengecek karena sulinggihnya, karena untuk menjadi sulinggih itu biasanya tidak hanya dari persetujuan itu, dari persetujuan sisialnya juga, masyarakat sekitar yang memberi dukungan kan seperti itu. Sulinggih itu tidak bisa berdiri sendiri juga kan seperti itu, karena pasti butuh pertolongan dari bantuan dari masyarakat sekitar. Pengakuan juga. Iya, pengakuan juga kan seperti itu. Ini yang terpenting. Jadi kami berharap masyarakat itu lebih awas lah, lebih teliti, tetapi dengan batasan-batasan yang wajar. Jika ketahuan, ya kita berusaha mengasih informasi ini ke nabenya, jangan diumbar begitu saja ke masyarakat. Ini merupakan aib kita sendiri, kan seperti itu. Malu kita, kan seperti itu. Bahwa kita lebih introspeksi ke dalam, kita klarifikasi. Ya kalau benar berita itu, kalau tidak kan seperti itu. Ya, betul. Iya kan? Mengutuk sulinggih, ngata-ngatai sulinggih yang tidak benar. Ini dosanya kita sebagai masyarakat juga sangat besar, karena sulinggih itu merupakan sesuluh, merupakan adik guru di dalam wewidangan desa itu, daerah itu. Ini yang terpenting, karena kalau sulinggih kita kepetangan, papoklesa seperti itu, kegelapan kan pasti nunasang minta petunjuk kepada sulinggih. Terus kita lihat beritanya dari berita yang nggak benar, sulinggih dikatakan yang benar, ya ini berabai juga kan. Berarti ya, harus berhati-hati ya, tetap awas ya masyarakat juga, lebih bijak ya. Disarankan kalau misalnya ada persoalan, ada dugaan-dugaan, ke nabenya. Iya, klarifikasi ke nabe. Diklarifikasi apakah ini adalah kebenaran atau tidak gitu ya. Tapi memang agak ini juga. Pak Manalit bersepakat bahwa sebenarnya ada fenomena beda dulu dengan sekarang. Kalau sekarang lebih gampang seperti jadi sulinggih, apakah benar fenomena dugaan masyarakat seperti itu? Lebih gampang menjadi seorang sulinggih? Saya rasa karena kemajuan zaman iptek ini bahwa semua kelihatan gampang. Tetapi itu adalah tugas yang sangat berat sekali. Menjadi sulinggih itu harus siap lahir batin, siap secara finansial, siap memutus semua yang menjadi sumber kesenangan kita, kan itu yang utama. Iya, berat. Jangan hanya kalau bisa saya memohon dengan hormat juga bahwa jangan menjadi sulinggih karena kletak bayu, karena mendapat bisikan-bisikan yang tidak jelas seperti itu. Ketika saya harus ngiring, saya harus jadi sulinggih, dan ketika menjadi sulinggih bisikan-bisikan itu hilang. Karena kita masih muda, timbul yang namanya hawa nafsu inilah yang perlu dikekang seperti itu. Kalau saya rasa lebih mudah dari data yang saya ada di PHDI, memang jumlah ketersediaan sulinggih di Bali ini jauh lebih banyak daripada yang terdahulu, generasi-generasi yang lalu seperti itu. Saya rasa bukan itu yang menjadi tolak ukurnya, mungkin karena kesadaran orang, saya garis bawah, kesadaran orang untuk ingin menjadi sulinggih yang positif. Saya garis bawahi yang positif di sini. Kalau yang lain ya kami serahkan kepada yang melakoninya seperti itu. Artinya mungkin ada oknum-oknum sulinggih gitu ya. Atau dalam perjalanan awalnya positif ya. Tapi saya tertarik tadi dengan Pak Nyoman mengatakan, Pak Manalit mengatakan bahwa jangan berdasarkan pewisik ya, jangan berdasarkan ego, tapi memang betul-betul harus dipahami bahwa menjadi sulinggih itu berat gitu ya. Tidak semudah dan tidak seindah, tidak seenak yang dibayangkan gitu ya. Baik, terima kasih Pak Manalit. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan kita bersama tentang fenomena sulinggih. Tapi saya sepakat bahwa sulinggih itu adalah beliau-beliau yang dihormati, yang sudah melewati proses, walaupun kadang-kadang memang ada selip di satu sisi dan lain. Tapi masyarakat kramo yang harus berhati-hati,
juga para sulinggih yang kramo yang jadi sulinggih juga harus berpikir 1000 kali, 2000 kali untuk bisa melinggih menjadi Dwi Jati, karena ini tugasnya sangat berat. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih, sampai jumpa.